Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit Antik semuanya dimanapun Anda berada, masih dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, Bolo kemarin itu saya melakukan panggilan dengan teman saya, salah seorang juga bisa dikatakan beliau itu bisa dikatakan juga praktisi supranatural. Di salah satu dari obrolan kemarin itu yang saya ingat bahwasanya dia bilang bahwasanya mengumpulkan pusaka atau memiliki pusaka sama halnya kita itu mengumpulkan doa, Mas. Jadi umpul-umpul dongo, ngumpul no dongo. Tak rasa-rasa juga ada benar juga ya dia ngomong kayak gitu. Karena memang kan kalau di pusaka atau tosan aji itu kan wujud dari sebuah doa harapan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang diwujudkan pada bentuk sebilah pusaka. Nah, ini kalau di dalam budaya kita kan ada budaya tosan aji, nah berbentuk sebuah pusaka, salah satunya juga keris, tombak, dan juga yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong masalah pusaka ini saya sedang memegang sebuah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Jadi dari pamornya ini termasuk dari jenis pamor yang bagus, yaitu pamor Dadung Muntir. Bisa dikatakan pamor Dadung Muntir ini salah satu dari jenis pamor yang juga tergolong agak langka juga, Bolo. Apalagi dari garapnya, pusaka ini memiliki bilah yang halus pulen. Jadi seperti kayak matang tempaan. Kalau kita di dalam dunia tosan aji itu menyebutnya seperti kayak ngelempung atau ngelilin. Ini kalau terkena cahaya itu dia seperti kayak memantulkan cahaya. Jadi seperti kayak berpendar di bilahnya, Bro. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan yang istimewa juga. Di sini nanti akan saya jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama dalam mengenal dunia tosan aji. Sedikit akan saya ulas tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia tosan aji. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Baik, kalau mau coba pahit antik semuanya, nah ini adalah wujud pusaka kita di episode kita kali ini. Kita akan jadikan sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia tosan aji. Nah, ini adalah pusakanya. Wah, api ini warongkonya adalah warongko Gayaman Jogja, estimasi kayu hitam bolo dipadukan dengan pendok bunton kemalu merah. Bagus banget ini. Ini kalau kita melihat dari pendoknya pun juga tebal ini, Bolo. Ini pendoknya pendok tebal. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Sekaligus di sini nanti seperti biasanya akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita belajar dalam mengenal dunia tosan aji. Oke, ini adalah wujud dari pusakanya, Bolo semuanya. Nah, ini kalau plastikan seperti ini berarti sudah diwarangi. Pusaka ini sebenarnya sudah ditawar oleh salah seorang pelanggan saya 6.250.000, tapi masih belum saya lepas ini. Pusakanya bagus, insya Allah tidak mengecewakan. Ini kalau kita melihat ini Bolo Mojopahit antik, untuk dibilah tosan ajinya masih tergolong utuh, pamornya pun juga demikian. Jadi pamornya juga masih utuh, gradasi antara pamor dan juga bilahnya kontras banget. Jadi untuk dibilahnya itu dia hitamnya hitam ngelempung, ngelilin, jadi seperti kayak matang tempaan. Dan untuk di pamornya sendiri dia termasuk dari pamor yang mubiar ini. Nah, ini pamornya adalah pamor Dadung Muntir. Untuk di pusakanya sendiri dapurnya adalah dapur jalak dinding. Jadi untuk di episode kita kali ini adalah pusaka dapur jalak dinding dengan pamor Dadung Muntir di bagian bilahnya. Sedangkan di bagian gonjonya ini ada pamornya, yaitu pamor Kendit Mimang. Ini Bolo Mojopahit. Nah, ini bagus ya. Jadi bilah ataupun juga di gonjonya, nah sama-sama ada pamornya. Cuma pamornya yang dibilah adalah Dadung Muntir, sedangkan di gonjonya pamor Kendit Mimang. Kita akan mulai Bolo Mojopahit dari ulasan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur jalak dinding. Berasal dari kata jalak yang artinya adalah burung jalak, dan dinding yang berarti berjalan dengan pundak terangkat atau dinding gitu ya, seperti itu ya.
Dalam masyarakat Jawa ini dikenal panyondro atau pengibaratan yang bunyinya lakune njalak ndinding. Ini artinya adalah cara berjalannya seperti burung jalak ndinding, lincah tapi agak berjingkat. Ini yang dianggap sebagai simbol kewaspadaan. Jadi filosofi dari keris jalak dinding ini merupakan sebuah simbol dari kehidupan yang harus dijalani dengan energik tapi penuh kewaspadaan. Keris jalak dinding merupakan sebuah pesan dalam kehidupan ini kita tidak boleh berpangku tangan, harus tetap bergerak dan jeli melihat peluang dengan tetap bersikap hati-hati dan juga waspada. Keris jalak dinding ini juga merupakan simbol ini agar pemiliknya bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat, selalu waspada, dan memiliki hati dan jiwa yang kokoh dalam lika-liku kehidupannya. Nah, itu adalah filosofi yang terkandung dalam pusaka dengan dapur jalak dinding. Ini Bolo Mojopahit Antik, Anda lihat dari bilah besinya. Bilah besinya ini sungguh sangat luar biasa banget. Ini rabaannya halus, pulen, nah matang tempaan. Kalau terkena cahaya, dia ini seperti kayak memantulkan atau memendarkan cahaya. Pamornya pun juga termasuk dari pamor istimewa ini ya. Coba Anda amati secara lebih dekat dan secara lebih seksama dari material besinya. Ini bagus banget ini. Nah, ini adalah pusaka dapur jalak dinding. Nah, setelah dari filosofi dapurnya, kita akan lanjut untuk di pamornya Bolo, yaitu pamor Dadung Muntir. Nah, ini pamor Dadung Muntir itu bisa dikatakan dalam mencarinya susah-susah gampang ya. Jadi agak susah tapi ya agak gampang juga agak susah. Pamor Dadung Muntir ini berarti tali atau tambang yang dipeluntir. Jadi dadung itu artinya adalah tali atau tambang Bolo. Nah, muntir itu artinya dipeluntir. Nah, bentuknya ini sepintas seperti kayak sodolanang. Nah, ini bedanya garis yang ada tidak terbentuk garis lurus biasa, namun mirip pintalan tambang atau tali yang dipeluntir. Tuahnya ini diyakini baik untuk menambah kewibawaan, untuk karisma dan keberanian, serta keteguhan hati sang pemilik pusaka. Jadi selain teguh hatinya, juga istilahnya itu bisa digunakan untuk dituahnya untuk hal menambah kewibawaan dan juga untuk di karisma. Berarti ini sangat cocok sekali dimiliki oleh orang-orang yang memimpin atau orang-orang yang memegang sebuah jabatan tertentu. Mungkin seperti itu Bolo. Nah, dapurnya jalak dinding, pamornya pamor Dadung Muntir. Saya suka dengan pusaka itu dengan pusaka ini itu dari bilah dan juga pamornya. Sangat luar biasa banget ini untuk dibilah tosan ajinya. Nah, setelah dari filosofi dapur dan juga tuah dari pamornya yang ada di bilah, ini biar tidak tersisa karena di gonjonya ini juga ada pamornya ini Bolo, yaitu pamor kendit mimang. Nah, kira-kira apa ini untuk di filosofi dan juga tuahnya dari pamor yang ada di gonjo ini? Karena memang dari semua pusaka ini, baik yang ada pamornya ataupun juga yang tidak ada pamornya, itu semuanya itu wujud sebuah doa dan juga harapan dari pemiliknya yang diwujudkan pada sebuah tosan aji ini Bolo. Nah, ini adalah pamornya di bagian gonjo, yaitu pamor kendit mimang. Ini bentuknya garis tunggal yang mengitari badan gonjo. Pamor kendit mimang ini diyakini tuahnya untuk penjagaan, baik untuk menjaga rumah atau juga menjaga tempat usaha agar tidak mudah kemalingan atau terhindar dari tindak pencurian. Atau mungkin juga kalau didefinisikan secara lebih luas,
untuk juga perlindungan atau penjagaan pemiliknya dari rongrongan kekuasaan. Mungkin juga seperti itu bisa mungkin ya. Mungkin loh ya. Ini dalam persepsi saya secara lebih luas tentang hal penjagaan atau penjagaan. Nah, ini sangat keren dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini Bolo Mojopahit. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Nah, pusaka dengan dapur jalak dinding dengan pamor bilah dadung montir. Nah, ini pusaka ini kami alih rawatkan ini kepada tuan barunya sebagai pemilik paripurna. Ya, karena sebuah keris ini bukan hanya sebagai benda koleksi atau senjata saja, tapi juga wujud simbol spiritual dan juga nilai kehidupan dalam falsafah budaya Jawa. Karena keris identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejatinya ini Bolo Mojopahit Antik, merawat pusaka ini sama halnya dengan merawat doa dan harapan agar kita selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan juga cita-cita kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Bolo Mojopahit Antik, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Saya Tony Kristanto, salam kelangenan dari bumi Mojopahit, Mojokerto.